Hey semua, kembali lagi di Menggambar bersama Jenny. Hari ini aku mau belajar melukis cat air. Ini bukan pertama kalinya aku melukis dengan cat air, tapi yang terakhir kali itu sudah lama banget, bertahun-tahun yang lalu. Jadi mungkin sudah lupa nih. Jadi aku mau ngikutin tutorial dari YouTube, dari channel yang namanya Nia Niani. Ini tutorial untuk menggambar watercolor flower. Aku kasih linknya di description ya. Dan kalau kalian klik di linknya, kalian akan lihat lukisan-lukisan watercolor bunga yang sangat indah. Dan hasilku nanti nggak akan seperti itu sama sekali. Oke, aku mulai dengan bunga pertama yang berwarna biru. Di tutorial, dia memakai cat berwarna ultramarin. Tapi meskipun merek catku sama dengan dia, aku nggak punya warna ultramarin di set berisi 12 warnaku. Jadi aku mau coba kira-kira Prussian Blue ini oke ndak ya? Ya mau bagaimana lagi? Oh iya, cat air ini sudah lama aku punya ya. Saking lamanya ada beberapa yang sudah mengering. Tapi yang paling parah ini yang warna crimson sama vermilion. Yang crimson benar-benar udah jadi batu. Padahal yang lain masih ada cair sedikit. Ayo pecahlah. Di tutorial dia mencampur ultramarin dengan vermilion supaya menjadi ungu-ungu sedikit. Dan aku mencoba mencampur Prussian Blue dengan vermilion. Ya lumayan ungu ya. Ungu kebiruan gelap-gelap begitu hasilnya. Nah ini aku mencoba menggambar kelopak bunga. Dan aku kembali teringat kalau cat air tuh sebenarnya teknik yang lumayan susah. Cat air itu kan tipis banget ya. Jadi kalau sudah selesai dilukis begitu, kalau ada salah, agak susah untuk ditutupin. Dan juga kontrol kuasku itu payah banget ternyata. Iya, percobaan pertama tidak berjalan dengan baik. Anggap saja yang pertama ini ronde testing ya, testing. Oke, sekarang mari kita membuka lembar yang baru dan lupakan yang tadi. Cat air itu lumayan unik di mana satu warna bisa menjadi berbagai macam variasi tergantung konsistensi air dengan catnya. Dan di sini aku agak kesusahan mengontrol jumlah air dengan catnya. Makanya ini jadi kayak terang gelap nggak beraturan begitu. Dan kalau satu udah jadi, harus ditunggu kering dulu baru bisa ditimpa dengan lapisan selanjutnya. Oke, kira-kira lumayan juga ya. Nah, sekarang waktunya menggambar batangnya. Campuran sap green dengan gombas. Aku punya sap green tapi aku nggak punya gombas, jadi kira-kira yellow ochre mungkin oke ya. Satu tips dari aku, kalau melukis cat air, jangan taruh minuman di dekat ya. Sudah berapa kali aku hampir celupin kuasku tuh ke gelas kopiku yang di samping itu.
Iya, lumayan ya untuk percobaan pertama. Cat airnya kalau sudah kering malah menjadi kayak warna lain lagi. Oke, lanjut ke bunga nomor 2, bunga yang warna kuning. Kalau yang pertama, kelopak bunganya harus ditunggu kering baru bisa dilapisi dengan shading. Kali ini nggak usah ditunggu catnya kering dulu, langsung aja dikasih shading yang warna hijau ini supaya warnanya tuh berbaur begitu. Dan sekali lagi kontrol kuasku masih belum terlalu oke. Kalian bisa lihat ini aku gambar batangnya itu bengkok-bengkok. Bunga kuning sudah selesai. Nah, sekarang lanjut ke bunga yang terakhir yang berwarna pink. Nah, setelah menggambar bunga kuning tadi, aku pikir, oke, aku sudah lumayan bisa. Dan ternyata aku masih belum bisa. Warna pink merah-merah begini entah kenapa agak susah untuk dikontrol. Beda perbandingan airnya saja bisa antara tipis banget atau tebal banget, nggak ada di tengah-tengah. Beda banget dengan warna kuning tadi. Warna kuning tuh jauh lebih gampang untuk dikontrol, atau seenggaknya nggak terlalu kelihatan ya tipis dengan tebal. Jadi di sini lebih kelihatan kalau aku nggak bisa melukis cat air. Ini hasilnya bagaimana begitu ya? Tapi ya mau bagaimana lagi? Tapi ya aku lumayan enjoy sih. Padahal sebelumnya aku ini bukan orang yang hobi menggambar tanaman atau melukis. Tadinya aku mau berhenti sampai di sini, tapi aku kepikiran coba deh aku gambar satu macam bunga lagi. Dan aku kepikiran untuk menggambar bunga sakura tanpa lihat tutorial. Aku cari dulu referensi di Google Image. Dan menurut aku bunga sakura itu bukan untuk pemula. Yang pertama, warnanya itu pink yang tipis sekali. Dan aku masih belum bisa kontrol warna catku. Dan kemampuan kuasku masih belum bisa melukis bebas tanpa sketsa begini. Oke, hasilnya gagal total. Tadinya aku nggak mau memasukkan bagian ini ke dalam video. Tapi aku pikir dimasukin aja lah. Karena menurut aku gagal itu termasuk dalam proses. Dan semua seniman di dunia itu pasti udah gagal dan menghasilkan karya yang jelek berkali-kali sebelum mereka bisa berhasil. Berikutnya aku masih mau belajar melukis bunga sakura lagi. Dan mungkin aku akan ngikuti tutorial biar nggak kacau.
Terima kasih udah menonton kontenku. Kalau kalian suka, tolong subscribe dan like ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!